warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jatsuro dengan NIM 24552011110024. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari makalah saya yang berjudul Islam, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Ipteks. Sebelum memasuki materi, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah gak sih kalian mikir apakah Islam itu sebenarnya ketinggalan zaman soal sains dan teknologi, atau justru sebaliknya? Islam sudah memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara lebih mendalam. Nah, materi ini mencakup 12 tema besar, mulai dari filsafat ilmu, sejarah peradaban Islam, etika ipteks, sains modern, teknologi informasi, betika, lingkungan, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, seni, sampai politik global. Nah, pada video ini aku bakal bahas satu persatu secara lengkap, jadi tonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke ke-12 tema yang akan kita bahas, kita perlu memahami dulu mengenai landasan utamanya. Kenapa ilmu pengetahuan itu begitu penting dalam Islam? Kalau kita melihat sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata yang pertama kali diperintahkan bukanlah salat, puasa, maupun zakat. Wahyu pertama justru dimulai dengan kata Iqra yang berarti bacalah, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal sangat menghargai pengetahuan. Membaca, belajar, meneliti, dan mencari ilmu merupakan bagian penting dari ibadah serta menjadi fondasi bagi kemajuan sebuah peradaban. Nah, dalam sejarah juga mencatat peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaan di berbagai bidang, mulai dari filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, sampai seni dan juga arsitektur. Dan warisan ini jadi jembatan penting buat kebangkitan sains di Eropa lewat masa Renaissance. Tapi di era modern sekarang, umat Islam dihadapkan dalam tantangan yang cukup banyak. Ya, contohnya seperti dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, arus teknologi digital yang begitu deras, sampai persoalan etika dalam sains modern. Nah, baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada 12 tema besar. Nah, yang pertama yaitu ada Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu itu ngebahas 3 hal utama, yaitu ontologi atau hakikat ilmu, epistemologi atau cara memperoleh ilmu, dan yang terakhir ada aksiologi atau nilai dan manfaat ilmu itu sendiri. Nah, dalam Islam, sumber ilmu itu ada 3 yang saling berhubungan. Nah, dalam Islam, sumber ilmu itu ada 3 yang saling melengkapi. Yang pertama ada wahyu, yang kedua ada akal, dan yang terakhir ada pengalaman. Nah, wahyu sendiri jadi sumber kebenaran mutlak, sedangkan akal dan pengalaman berperan mengembangkan pemahaman itu lebih dalam. Nah, selanjutnya yaitu tema kedua tentang sejarah perkembangan ipteks dalam peradaban Islam. Nah, perkembangan ini bisa kita lihat dari masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin sampai masa keemasan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, masa keemasan ini ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad, yaitu tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai penjuru dunia buat nerjemahin sekaligus mengkritisi karya-karya Yunani, Persia, dan juga India. Nah, selain Baghdad, ada juga Cordoba di Andalusia yang jadi jembatan penting yang mempertemukan pelajar Eropa sama guru-guru Muslim. Nah, inilah yang memicu lahirnya Renaissance di Eropa seperti yang sudah saya bahas di tema yang pertama tadi. Nah, periode keemasan ini berlangsung sekitar abad ke-8 sampai ke-13 Masehi yang dikenal dengan istilah Islamic Golden Age. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh besar lahir di era ini. Contohnya seperti Ibnu Sina dengan karya kedokterannya Al-Qanun fit Atib, Al-Khwarizmi si peletak dasar aljabar dan algoritma. Ada juga Al-Farabi di bidang logika dan juga filsafat. Ada juga Ibnu Khaldun yang peneliti sosiologi lewat karya Muqaddimah, Al-Biruni di astronomi dan geografi, Ibnu Khaldain peletak dasar metode ilmiah eksperimental, Al-Jazari penemu poros engkol, dan Az-Zahri bapak ilmu bedah modern. Nah, tentunya kontribusi itu berdampak besar ke dunia modern.
Universitas Al-Qarawin di Maroko bahkan jadi model buat universitas-universitas modern di Eropa, dan algoritma temuan Al-Khawarizmi juga basis teknologi digital dan AI sekarang. Nah, pelajaran pentingnya, kemajuan peradaban itu selalu berbanding lurus sama keterbukaan terhadap ilmu, budaya, membaca, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Nah, selanjutnya memasuki tema ketiga, yaitu etika Islam dalam pengembangan ipteks. Nah, tentunya ini yang sangat relevan sama kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, ada 5 prinsip etika utama. Yang pertama ada tauhid, kemaslahatan, larangan membuat kerusakan, amanah dan keseimbangan, atau kita sebut juga wasatiyah. Nah, prinsip kemaslahatan ini berlandaskan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan larangan berbuat kerusakan berlandaskan Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Nah, kelima prinsip ini saling terkait tauhid, jadi fondasi buat 4 prinsip lainnya. Karena tanpa kesadaran ketauhidan, klaim kemaslahatan bisa jadi cuma manfaat untuk semua jangka pendek. Nah, di era digital sekarang, etika Islam berperan penting buat pengendalian AI, media sosial, dan big data. Misalnya lewat larangan sebar hoax, mastiin AI dipakai untuk kebaikan, dan jaga data pribadi sebagai amanah. Kita memasuki tema keempat, yaitu Islam dan sains modern. Nah, sains modern yang berkembang lewat observasi, eksperimen, dan analisis rasional itu bukan hal yang bertentangan sama Islam. Malah hal tersebut itu saling melengkapi. Tentunya seperti Islam memberikan landasan nilai dan tujuan, nah sains sendiri memberikan metode buat memahami alam semesta. Hal tersebut juga didukung dari banyaknya muatan Al-Quran. Hampir dari 750 ayat kauniyah yang bahas fenomena alam semesta, jauh lebih banyak dibanding ayat soal hukum ibadah. Tentunya tantangannya masih ada, seperti yang sudah saya jelaskan di tema 1, dikotomi ilmu dan sekularisasi pendidikan. Tapi peluangnya juga besar, lewat model islamisasi sains, saintifikasi Islam, sampai konvergasi keilmuan. Memasuki tema kelima, yaitu Islam dan teknologi informasi. Nah, Al-Quran sendiri udah kasih syarat ilmiah soal ini. Misalnya, Quran Surah Al-Rahman ayat 33, yang tentang manusia buat menembus penjuru langit dan bumi dengan sultan, atau kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada juga Quran Surah Al-Jathiyah ayat 13, yang tegasin kalau alam semesta udah ditunjukin atau taksir buat kepentingan manusia. Teknologi informasi ini diibaratkan pedang bermata dua, yaitu bisa menjadi media takarub ilailah atau mendekatkan diri kepada Allah kalau dipakai buat kebaikan. Tapi kenyataannya umat Islam khususnya di Indonesia masih banyak jadi konsumen teknologi, bukan desainer atau produsen teknologi. Nah, supaya nggak jadi sumber mudarat, Islam kasih prinsip tabayun alias verifikasi informasi sebagai filter dalam utama nangkal hoax. Penguasaan teknologi juga bakal bernilai ibadah kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama ada niat lurus, cara halal, manfaat bagi umat, gak dipakai maksiat, dan tetap seimbang sama kewajiban ibadah. Nah, selanjutnya ada tema ke-6, yaitu Islam dan biotika, yang membahas soal kloning dan transplantasi organ. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan sains kedokteran modern udah hasilin banyak terobosan. Kayak contohnya seperti sel buatan buat obat penyakit genetik sampai stem cell buat perbaiki sel rusak. Nah, yang paling terkenal itu yaitu cloning domba Dolly tahun 1996 oleh Roslin Institute di Skotlandia. Ini jadi titik balik penting dalam sejarah bioteknologi di dunia. Peristiwa ini sendiri memicu kekhawatiran global, sehingga banyak negara, termasuk negara mayoritas muslim, langsung bikin regulasi dan fatwa yang larang cloning reproduktif untuk manusia. Dalam biotika Islam sendiri, cloning manusia dianggap persoalan serius yang nyentuh aspek penciptaan dan identitas, jadi pada umumnya dilarang. Tapi transplantasi organ dipandang boleh, asal ada kehati-hatian soal asal-usul organ dan kerelaan pendonor. Nah, semua ini berdasarkan prinsip Makasih al-Syariah, yaitu jaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sikapnya disebut ittiyah atau kehati-hatian. Tidak menolak bioteknologi secara membabi buta, tapi juga tidak menerima tanpa kajian yang lebih mendalam. Selanjutnya tema ketujuh, yaitu Islam dan lingkungan. Nah, dalam Islam, lingkungan itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi ciptaan Allah yang punya nilai, keteraturan, dan keseimbangan atau mizan yang wajib dijaga. Dalam Al-Quran sendiri tegas dilarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Lewat Quran Surah Al-A'raf ayat 56,
Dan tegasin kalau kerusakan di darat dan laut itu akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, lewat Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ada juga Quran surah Ar-Rahman ayat 7-8 soal larangan rusak keseimbangan alam, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 soal kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia punya tanggung jawab untuk menjaga ekosistem, manfaatin sumber daya secara bijaksana, dan cegah kerusakan kayak pencemaran dan penebangan liar. Dan yang paling penting, jaga lingkungan dalam Islam itu bukan cuma nilai sosial, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke tema 8, yaitu Islam dan ekonomi digital atau prinsip ekonomi syariah di era digital. Nah, ekonomi syariah itu bukan cuma ekonomi tanpa bunga, tapi sistem yang percaya semua aktivitas ekonomi bernilai ibadah kalau diniatkan dan dilakukan sesuai syariat Islam. Nah, di era digital atau di era sekarang ini ada 3 larangan utama. Yang pertama yaitu riba atau tambahan dalam pinjaman, termasuk bunga pinjaman online, gahar, ketidakjelasan objek transaksi kayak NFT tanpa aset dan jelas, atau kita sebut juga maisir. Nah, spekulasi murni kayak trading kripto tanpa nilai tambah real. Soal akad elektronik kayak klik persetujuan di aplikasi itu sah selama penuhi rukun akad, ijab kabul jelas, objek halal, dan yang paling penting pihak yang cakap hukum. Nah, peluangnya sendiri itu besar banget, inklusi keuangan syariah, efisiensi zakat dan wakaf, sampai vintage syariah. Tapi tantangannya juga ada, kayak pinjaman online ilegal dan rendahnya literasi keuangan syariah. Menurut Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, aset kripto itu haram sebagai alat tukar tapi boleh jadi komoditas dengan syarat tertentu. Nah, ada juga kaidah fikih penting yang dimana hukum asal mualah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan tidak boleh ada mudarat atau la darara wala dirar. Selanjutnya tema ke-9 yaitu Islam dan kesehatan. Nah, tentunya kita sudah tahu ya, kesehatan dalam Islam itu tidak hanya soal fisik, tapi juga mental, spiritual, dan juga sosial. Nah, ada ajaran konsumsi makanan yang halal thayyiban dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Larangan berlebihan memakan minum di Quran surah Al-A'raf ayat 31, dan hadis soal kebersihan sebagian dari iman. Islam sendiri mengajarkan kita untuk selalu gaya hidup sehat, yaitu makan halal dan bergizi, nggak berlebihan, olahraga, jaga kebersihan, dan seimbang antara kerja, ibadah, dan juga istirahat. Selanjutnya ada tema ke-10 yaitu Islam dan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, konsep pendidikan Islam itu tercermin dalam 3 istilah. Yang pertama ada tarbiyah, yaitu pemeliharaan potensi manusia. Yang kedua ada tahlim, transfer pengetahuan, dan tadib, yaitu penanaman adab. Nah, konsep tadib yang diperlukan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini penting banget, karena menurutnya krisis pendidikan umat Islam sekarang itu akibat hilangnya adab. Tujuan akhirnya adalah insan kamil, yaitu manusia yang berilmu, dan berakhlak mulia secara utuh. Selanjutnya ada juga tema ke-11 yaitu Islam dan seni. Nah, seni dalam Islam itu bukan sekedar ekspresi tanpa makna, tapi manifestasi keindahan tauhid yang menyentuh sisi emosional dan spiritual manusia. Nah, statusnya sendiri itu mubah alias boleh, tapi juga bisa berubah jadi bernilai ibadah kalau diniatkan ikhlas cari ridha Allah. Nah, sepanjang sejarah, seni Islam melahirkan banyak mahakarya. Contohnya seperti kaligrafi Arab, arsitektur masjid kayak Cordoba dan Taj Mahal, sampai seni ukir geometris atau aras biskuit. Ada batasan juga, misalnya soal patung yang bisa mengarah ke syirikan sesuai dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 21. Nah, prinsip utamanya ada 4. Yang pertama ada tauhid, yaitu sifat abstrak non-figuratif, keselarasan atau mizan, dan nilai fungsional keindahan harus punya manfaat. Selanjutnya ada tema yang terakhir, yaitu tema ke-12, Islam dan politik global. Dalam Islam, politik atau siasa itu nggak dipisahin atau tidak bisa berpisah dari agama. Nah, kedaulatan tertinggi itu cuma milik Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah yang pikul tanggung jawab kelola peradaban. Nah, ada 4 prinsip utama politik dalam Islam. Yang pertama ada keadilan atau al-adalah, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada musyawarah atau syura, dan yang terakhir ada kemaslahatan atau maslahah dalam mursalah. Nah, tantangan umat Islam di kancah global itu ada banyak. Contohnya Islamofobia, krisis geopolitik akibat konflik internal, sampai ketimpangan ekonomi dan juga pendidikan. Nah, setelah saya pelajari dari ke-12 tema tadi, ada beberapa hal yang
mungkin membuat saya untuk berpikir ulang. Nah, mari kita refleksi ya. Nah, tentunya tadi yang sudah kita bahas, ternyata banyak sekali teknologi dan metode ilmiah yang kita pakai sekarang. Itu akarnya dari ilmuwan muslim zaman dulu. Ya, seperti tadi contohnya algoritma, metode eksperimen, sampai ilmu bedah. Dan yang paling penting buat saya sendiri sebagai mahasiswa informatika, materi ini mengingatkan kalau teknologi yang saya pelajari dan dikembangkan nanti itu harus tetap punya nilai yang tidak hanya canggih tetapi juga bermanfaat dan tentunya beretika. Jadi buat saya materi ini bukan hanya sebagai teori tapi juga pengingat arah buat masa depan nanti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.